Saya mulai ke Jakarta tahun 62, tinggal bersama orang tua saya di Setiabudi. Tahun 63 saya kerja di salah satu assembly mobil di PT Masayu, Jalan Sudirman. Kemudian tahun 64 ada terjadi pembunuhan. Saya dituduh lakukan pembunuhan, masuk ditahan di Selembah. 65 saya pindah di salah satu penjara Glodok waktu itu. Nah, saya sampai di situ dalam 1 minggu itu saya pelajari di situ tiap hari orang meninggal, orang mati meninggal karena kelaparan. Nah, lalu kebebasan pun juga hanya buka 1 jam, masuk lagi pagi, dibuka 1 jam, masuk, kemudian sore dibuka jam 4, 1 jam di luar, masuk lagi. Kalau namanya penjara itu, dulu penjara, tapi belakangan ada undang-undang baru dengan lembaga pemasyarakatan gitu. Nah, kalau lembaga pemasyarakatan, kalau di kantor polisi itu memang dikunci terus. Tapi kalau sudah masuk ke lembaga pemasyarakatan, itu dia punya hak kebebasan tuh ada. Pagi buka jam 6 buka, sore tutup gitu. Kecuali ada orang-orang tertentu yang bisa mungkin jam 8, 9 baru masuk, dikunci gitu. Nah, saya pelajari selama 1 minggu itu, saya bilang, ya ini kok betul-betul penjara gitu ya. Akhirnya saya lakukan pemberontakan di situ. Gitu, pada saat antri ransum atau di istilahnya di dalam tuh cadongan lah begitu ya. Antri makanan. Dari situ saya perintah saya gerakan anak-anak itu nasi, sayur ini pun juga sayur kangkung, lalu airnya itu juga sudah hitam. Gitu. Yang tidak layak dimakan lah gitu ya. Akhirnya saya berontak di situ, semua saya acak-acak di situ, petugas saya pukul di situ. Nah, saya tuntutan saya supaya ganti nasi, karena waktu itu nasi jagung. Gitu. Akhirnya besokannya ganti nasi, sayurnya juga sudah mulai berubah. Tapi 2 hari kemudian saya dipindahkan ke penjara Cipinang. Gitu. Di penjara Cipinang juga malah bulgur makanannya, kebebasan juga tidak tidak sepantasnya lah begitu ya. Akhirnya mulai saya berontak lagi di situ, berubah, saya dipindah lagi ke Glodok. Jadi Glodok Cipinang itu ada kali 10 kali itu, sampai akhirnya dipindahkan ke Cirebon. Karena waktu itu saya masih tahanan, jadi tidak boleh pindah jauh-jauh gitu. Nah, karena saya masih tahanan, sampai di Cirebon, waktu itu masih ada Gerwani. Udah saya acak-acak Gerwani situ. Akhirnya cuma nggak sampai 1,5 jam. Dikembalikan lagi ke Glodok gitu ya, mereka nggak tahan gitu. Udah sampai di Glodok. Terus tidak lama kemudian pindah lagi Cipinang. Nah, pindah Cipinang tahun 66 itu saya lari. Saya melarikan diri di Cipinang dengan cara gergaji pintu besi gitu ya. Itu dengan ada salah satu teman juga dari Banten, hukuman mati juga, termasuk Kusni Kasdud. Itu kita bertiga. Kita lari waktu itu tahun 66. Dua-duanya ini lolos, tinggal saya sendiri. Gitu. Karena waktu itu saya bilang, saya pesan kita pasang kait itu ya, dan dibantu dengan tali 1 potong supaya kait ke tembok gitu ya. Jadi saya udah pesan, sampai di atas tunggu ya, tarik bantu saya bilang. Nggak tahu sampai di atas satu di atas naik jatuh ini, lompat keluar. Tinggal saya sendiri, mulai tarik gitu, sini mau angkat, tahu ini merosot, jatuh ke dalam. Akhirnya saya ditangkap waktu itu, masukin sel ini pintu double dir dengan celana kolor tok, gitu.
tidak pakai kasur, tidak pakai apa gitu ya. Tikar pun juga tidak gitu ya. Celana kolor tuh 3 bulan di situ. Setelah itu 3 bulan keluar dari situ, saya pindah ke penjara Glodok. Dipindah ke sana. Pindah ke sana, kejadian lagi, orang Banten keroyok saya, waktu itu mereka kurang lebih 25 orang. Dengan 2 orang akalin saya balok dari atas, yang lain ini tusuk kiri kanan depan belakang pakai pisau, tapi saya sendiri nggak tahu kena atau tidak gitu ya. Akhirnya saya punya parang 1, samurai 1, saya belah 1, lain kabur semua. Gitu. Setelah itu seminggu kemudian saya dipindahkan ke Cipinang. Cipinang juga merasa tidak nyaman, akhirnya saya dikembalikan ke Glodok lagi. Dari situ tidak lama kemudian Yap Tiam Hin datang ketemu saya. Itu. Yap Tiam Hin datang, coba dia minta kepada petugas, iya pengacara Yap Tiam Hin gitu. Dia minta kepada petugas untuk ketemu saya. Setelah saya ketemu, dia perkenalkan saya Yap Tiam Hin, pengacara. Saya mau bela saudara sampai dimanapun. Gitu. Jadi waktu dia itu bawa ke sana itu bawa koran, Kompas sama majalah Tempo. Gitu. Karena waktu itu mungkin masuk koran itu ya, koran Kompas sama majalah Tempo. Pembunuhan itu kita ini satu kantor sebenarnya. Satu PT Masayu, kerja di PT Masayu gitu ya, kejadian pembunuhan. Nah saya dituduh saya yang melakukan begitu ya. Gitu. Jadi awalnya masalah pembunuhan, tidak ada dendam atau apapun juga. Karena waktu itu memang hari Minggu, pas hari Minggu, saya mau ke gereja. Itu di Duku Atas, kan mau gereja di mana itu ya. Jadi saya mau ke gereja, dia datang. Saya bilang, saya mau ke gereja nih. Kalau kamu ada perlu, nanti aja lah. Nggak taunya saya berangkat ke gereja, dia masuk kamar. Ibu tiri saya ada di situ, dia acak-acak apa segala macam, ya, tempat periksa, tempat tidur segala macam, masuk ruangan orang tua saya. Saya kan sama bapak saya ke gereja. Saya pulang, ibu saya marah-marah, ibu tiri nih. Teman kamu kayak apa sih kalian? Saya bilang kenapa? Iya itu masuk kamar apa geledah ini segala macam katanya. Saya bilang ini kurang ajar nih, saya bilang. Akhirnya kejadian pembunuhan itu ya, sudah. Itulah latar belakangnya sana gitu ya. Dari perjalanan itu, waktu saya di Selembah itu karena Glodok waktu pertama kali itu, karena saya lihat kalau di Selembah itu sih kita seperti biasa buka jam 6, tutup jam 6 sore gitu ya. Makanan juga nasi biasa gitu ya. Tapi begitu sampai di Glodok, nasi jagung, orang tiap hari mati, kelaparan gitu ya. Nasi juga sedikit. Sayur udah hitam sayurnya, kuahnya itu. Sayur kangkung. Lalu sayur di kangkung ini pun juga sudah tua semua. Udah mau kering semua itu tuh, Iya, udah kering semua. Jadi kan bagaimanapun tuh hati saya ini berontak gitu ya. Akhirnya saya lakukan itu pemberontakan itu sampai akhirnya terjadi pemukulan dengan petugas apa ya. Besokannya ada perubahan. Sampai Cipinang Bulgur juga saya protes sehingga akhirnya jadi nasib. Bulgur ini gandum, kayak gandum, semacam gandum itu ya, bulgur namanya itu ya. Jadi kalau satu mangkok itu kita kita masak lagi, kalau sudah jadi nasi, masak lagi malah jadi ada 2-3 piring itu, mengembang gitu. Bulgur itu. Kayak semacam gandum gitu ya. Akhirnya saya pindah lagi. Nah cerita tadi setelah saya melarikan diri ya, terus ketemu kejadian terus Yap Tiam Hin bawa itu koran itu, akhirnya mulai di situ dia bela gitu. Sampai akhirnya tiap minggu itu Yap Tiam Hin datang ke besuk saya di Cipinang, selalu pesan jangan berontak lagi, Sakarias pasti bebas, dia bilang.
Iya om, saya bilang. Tiap minggu selalu dia kasih ini wajangan terus. Untuk menahan saya supaya jangan sampai saya berontak lagi. Akhirnya tahun 69, kena dari tuntutan hukuman mati itu sampai dengan seumur hidup. 1 hari pun juga dia tidak terima. Sampai akhirnya persis 5 tahun diputus bebas. Jadi tidak pernah jatuh hukuman, tidak pernah dijatuhkan hukuman. Jadi bebas begitu aja, dibebaskan oleh pengadilan. Jadi bukan menjatuhkan putusan hukuman sekian, tetapi dibebas, putusan bebas gitu. Setelah bebas dari situ, saya sudah ditunggu oleh polisi lagi, jemput lagi ke Glodok, kepolisian, itu Jakarta Barat. Waktu kejadian dengan Banten saya potong 1 orang, gitu. Nah di dalam BAP-nya disebut bahwa saya yang mengeroyok mereka, begitu. Nah ya nggak mau. Bagaimana disebut pengeroyokan itu? Seharusnya kan banyak orang yang mengeroyok satu, bukan 1 orang yang mengeroyok orang banyak. Ya tidak terima. Tidak lama kemudian, 1 minggu kemudian tidak salah ya, jaksa hakim datang kunjungi saya di kantor polisi. Sakarias, jangan berontak lagi ya, katanya. Kamu pasti bebas, gitu. Pasti bebas, tapi jangan berontak lagi. Udah, akhirnya cuma 2 bulan saya ditahan situ, sidang bebas, gitu. Setelah bebas itu sebenarnya Yapti Amin tujuan dia ini baik ya, bahwa dia suruh saya ke Gusuriloid. Tujuan dia, awalnya saya juga nggak tahu, suruh saya foto 3 lembar, bawa ke Gusuriloid, Tanjung Priuk. Seminggu kemudian saya datang ke sana, saya ambil, serahkan kepada Yap lagi. Yap bilang, ini baru bagus. Ini paspor. Sakarias harus belayar. Minta supaya saya belayar. Ikut kapal belayar inilah. Kapal pelayaran gitu ya. Nah saya nggak belayar gitu. Saya ikut teman-teman yang lain gitu ya. Jadi dalam perjalanan itu selalu saya tidak mengerjakan sesuatu, tetapi kebanyakan teman-teman minta tolong, bantu kalau mereka ada kesulitan, ada dapat gangguan, begitu ya. Saya selalu hadir. Selalu umpamanya mereka punya tempat didudukin orang atau rumah mereka diganggu orang, saya selalu hadir. Hadir untuk memberikan ketenangan, gitu ya. Untuk menyelamatkan mereka, gitu ya. Karena saya lihat mereka benar, kan begitu. Kalau mereka salah ya, saya selalu pesan sama anak-anak, kalau mereka salah, umpamanya mereka ada utang, umpamanya, sepanjang kalau mereka ada kemampuan, berikan inilah ya, jangka waktu lah. Atau utang biar bagaimanapun, dia sebagai teman, utang bagaimanapun juga dia harus bayar. Bukan saya bela dia, harus bayar, tetapi kasih waktu. Gitu. Jadi selalu mendapatkan satu solusi yang baik ya terhadap teman-teman. Jadi makin lama itu ya hampir semua kelompok ya, di sini kan ada kelompok Ambon, Makassar, Manado, Batak gitu ya. Lalu dari are-are juga ya. Dulu namanya Prems juga ya. Jadi selalu kalau mereka di antara teman-teman ada masalah, saya selalu hadir untuk melakukan sesuatu yang artinya menyelesaikan masalah. Nah, kalau mereka mau main kasar, saya lebih kasar gitu. Sehingga sepanjang itu boleh katakan kehadiran saya itu mereka selalu mengalah. Gitu. Karena mereka tahu saya single fighter gitu. Iya. Siapapun juga pada saat itu saya nggak peduli. Dia mau hantu belau apapun saya nggak peduli itu waktu itu. Ya 69 saya baru 20 lebih, 23 itu. Ya kita lakukan paling tidak, ini teman saya. Nah, kalau memang dia utang, dia bermasalah, prinsip dia harus bayar, sekalipun dia teman, dia harus bayar. Tetapi kalau dia belum mampu, kasih waktu. Gitu. Tapi kebanyakan rata-rata diterima oleh teman-teman, gitu ya. Gitu. Nah kalau umpamanya ada orang yang beli rumah terus didudukin orang gitu, saya selalu datang menyelamatkan mereka.
tanah pun juga seperti itu. Dan tiap kali saya hadir, mereka itu selalu ini menerima gitu ya. Karena mereka tahu sifat saya. Itu ya bisa dibilang seperti itu gitu. Cuma saya tidak bilang bahwa saya ini seorang pemberani, bukan gitu. Ya karena kita ini kan mereka ini kan bergerak di bidang tagih menagih gitu. Jaga tanah orang, jaga rumah orang gitu ya. Jadi kalau ada masalah di antara masuk kepada wilayah teman saya, nah itu saya bantai begitu. Jadi saya nggak peduli begitu. Nah akhirnya kan mereka tahu bahwa saya ini sifatnya keras gitu ya. Selalu mau single fighter mereka banyak orang pun juga saya nggak peduli begitu pada saat itu ya. Sehingga akhirnya kan saya tidak pernah melakukan merugikan orang, tidak pernah artinya berantem sama orang, tetapi saya selalu datang sebagai pemadam gitu ya.